Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, untuk video kali ini kami akan presentasikan materi mengenai mengenal ruang tajam, pencahayaan, dan komposisi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada Nikoma Trikumala Dewi dengan NIM 2311021001. Lalu ada Gledi Panjaitan dengan NIM 2311021006. Dan ada Umdatul Ahdiyah dengan NIM 2311021014. Dan yang terakhir ada Gideon Fanatona Lawulo dengan NIM 2311021017. Adapun pembahasan dari materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian ruang tajam, yang kedua pengertian pencahayaan, dan yang ketiga mengenai komposisi. Pengertian ruang tajam. Ruang tajam atau depth of field disingkat DOV adalah jarak antara objek yang terdekat dengan jarak terjauh yang nampak tajam atau fokus dalam gambar. Pertama, teknik ruang tajam sempit atau DOV sempit dan luas atau DOV luas. Teknik ruang tajam sempit. Teknik ini digunakan bila menginginkan objek yang kita foto itu terfokus tajam, sedangkan latar belakang dari objek tersebut tidak fokus atau tidak tajam yang biasa disebut blur. Teknik ruang tajam luas atau DOV luas. Teknik ini digunakan bila kita menginginkan subjek yang kita foto itu terfokus tajam beserta latar belakangnya. Jadi, dalam teknik ini, pemotret menginginkan semua objek terekam jelas dalam foto tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pencahayaan. Jadi, apakah pencahayaan itu? Pencahayaan adalah mencahayai film dengan pengontrolan diafragma dan kecepatan rana. Besar bukan diafragma menentukan terangnya cahaya yang diteruskan film. Kecepatan rana atau speed adalah menentukan lamanya sinar menyinari film. Sedangkan fungsi pencahayaan adalah untuk memberikan jiwa pada foto. Pencahayaan juga dapat memberikan efek tertentu. Efek tersebut bisa alami maupun dibuat-buat atau rekayasa, atau malah mengubah wujud objek aslinya. Pencahayaan juga bisa memberikan kesan emosi yang berbeda, menonjolkan dan menutupi kekurangan foto. Dalam mengevaluasi sebuah foto, kita akan menemukan ada 3 mengklasifikasikan mutu foto bila dikaitkan dengan proses pencahayaannya, yaitu pencahayaan kurang, pencahayaan yang tepat, dan pencahayaan yang lebih. Dalam dunia fotografi dikenal 2 jenis pencahayaan, yaitu pertama, natural light, yaitu pencahayaan alami atau cahaya matahari, yaitu fotografer memanfaatkan cahaya matahari secara maksimal dalam pemotretannya. Yang kedua yaitu artificial lighting atau cahaya buatan. Fotografer menggunakan sumber cahaya buatan seperti lampu studio atau lampu kilat atau bliss. Adapun pengertian dari lampu bliss itu, jadi bliss adalah alat jinjing atau portable berfungsi memproduksi kilatan cahaya atau cahaya buatan atau artificial lighting. Ukuran bliss bermacam-macam dari kecil hingga besar. Sumber daya bisa menggunakan baterai biasa atau baterai isi ulang. Dan kilatan cahayanya ada yang lemah dan ada yang kuat juga. Ada bliss yang hanya untuk kamera tertentu serta ada pula untuk semua kamera. Cara kerja bliss berbeda-beda. Makin kuat bliss, maka semakin kuat atau semakin terang cahaya yang dihasilkannya, serta makin jauh daya jangkauannya. Kekuatan bliss ditunjukkan oleh angka, makin besar angka makin kuat bliss tersebut. Bliss yang baik biasanya ditentukan pada kekuatan dan jangkauan sinarnya, serta singkatnya durasi penyinarannya. Dengan demikian dapat menangkap objek yang bergerak secara cepat bila pencahayaannya kurang. Dan menggunakan bliss dalam pemotretan harus memperhatikan jenis kamera yang digunakan, sebab ada kamera yang kecepatan rananya berbeda dengan tanda yang terdapat di bliss. Misalnya dalam speed bliss terdapat dalam angka kecepatan rana, di kamera tertera angka 100 kali. Kalau kita menggunakan bliss yang tidak sesuai dengan standar bliss,
yang digunakan dalam kamera tersebut, maka gambar yang dihasilkan terlihat kurang terang atau setengah gelap dan setengah terang. Untuk itu, sebelum kita menggunakan bliss, kita harus mencoba dulu dan mengenal kecepatan yang paling sesuai. Jika bliss yang digunakan belum merek kamera tersebut. Menggunakan bliss sering menyebabkan gambar tampil terlalu rata, bahkan tidak ada nuansa kedalaman. Ini karena posisi bliss terlalu dekat dengan lensa kamera, yang minimalkan bayangan. Padahal, bayangan inilah yang menciptakan nuansa kedalaman. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, lepas bliss dari kedudukan kamera, lalu pegang dan arahkan pada objek agar bisa bayangan bertambah. Demikian pula nuansa kedalamannya akan bertambah. Yang selanjutnya yaitu cobalah gunakan teknik pantulan bliss, yakni dengan memutar kepala bliss 60 derajat. Cahaya bliss akan membidik atap dan memantul, sehingga gambar yang dihasilkan terlihat lebih alami. Dan masih banyak lagi seperti dengan bantuan payung untuk memantulkan cahaya dan bounce card yang dipasang pada kepala bliss, yang fungsinya sama sebagai pemantul cahaya. Selanjutnya, komposisi. Komposisi adalah rangkaian elemen gambar dalam suatu ruang atau format. Dengan komposisi yang baik, foto akan lebih efektif menampilkan pesan pembuatnya dan menimbulkan dampak yang lebih kuat. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan panduan dalam menilai apakah foto tersebut baik dan menarik, dan ini bisa juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemotretan. Yang pertama, penempatan objek. Dalam fotografi, ada aturan untuk menempatkan objek dalam posisi yang tepat, sehingga menghasilkan foto dengan komposisi yang seimbang. Aturan tersebut terkenal dengan sebutan aturan sepertiga atau rule of third. Aturan sepertiga ini adalah menempatkan objek atau subjek sepertiga bagian dari daerah gambar atau frame, bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, baik horizontal maupun vertikal. Yang kedua, ada garis. Garis merupakan elemen desain gambar tertua. Garis yang penting adalah garis yang membentuk tepi bingkai gambar, karena garis ini mengisolasi bidang gambar yang direkam dari seluruh adegan. Garis penting lainnya adalah garis yang membimbing mata pusat perhatian gambar seperti jalan, pagar, tepi pantai, atau garis pembimbing tersamar. Seringkali juga digunakan garis pembimbing yang berbentuk lengkung, seperti huruf S dan C, untuk menimbulkan kesan stabil atau tenang, sedangkan garis vertikal dapat menunjukkan suatu gerakan. Yang ketiga, ada kedalaman. Untuk menambah kesan 3 dimensi dalam gambar 2 dimensi, diperlukan suatu kedalaman atau perspektif yang akan menimbulkan ilusi jarak dengan menciptakan ruang yang tidak ada dalam bidang gambar. Yang keempat, ada keseimbangan. Dalam sebuah foto diperlukan keseimbangan visual. Keseimbangan formal dihasilkan jika dengan ukuran atau berat visual sama ditempatkan di setiap sisi gambar atau subjek utama berada di pusat gambar. Selanjutnya, irama. Suatu komposisi yang baik mempunyai kesatuan. Hal ini dapat diperkuat dengan suatu irama yang berbentuk pengulangan garis, tekstur, bentuk, dan warna dalam gambar. Dan terakhir, format. Setiap kamera memiliki ukuran dan bentuk format yang berbeda-beda. Secara garis besar, bentuk format kamera ada dua, yaitu format persegi atau rectangle dan bujur sangkar atau square. Namun yang akan diuraikan kali ini hanya format persegi, karena format bujur sangkar biasanya hanya terdapat pada kamera format medium. Format persegi sendiri terdiri dari dua, yaitu persegi mendatar, dikenal dengan format horizontal atau landscape, dan format persegi tegak dikenal dengan format vertikal atau portrait. Format yang horizontal bersifat dinamis, karena mata akan bergerak melihat dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Pada format persegi tegak atau vertikal,
Mata bergerak ke arah vertikal dari atas ke bawah, sehingga kekuatan yang lebih besar bertumpu pada arah vertikal. Kesimpulan dari materi ini yaitu ruang tajam adalah jarak antara objek yang terdekat, jarak terjauh, yang nampak tajam atau fokus dalam gambar. Pencahayaan adalah mencahayai film dengan pengontrolan diafragma dengan kecepatan rana. Sedangkan fungsi pencahayaan adalah untuk memberikan jiwa pada foto, memberikan kesan emosi yang berbeda, menonjolkan dan menutupi kekurangan objek foto. Builds adalah alat jinjing atau portable, berfungsi memproduksi kilatan cahaya. Kekuatan builds ditunjukkan oleh angka. Makin besar angka, makin kuat builds tersebut. Komposisi adalah rangkaian elemen gambar dalam suatu ruang atau format. Dengan komposisi yang baik, foto akan lebih efektif menampilkan pesan dan dapat menimbulkan dampak yang lebih kuat.